Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia di mana aja berada, terutama buat guru-guru ngaji dan juga guru-guru semuanya, pembimbing dan juga pendidik ya, para guru semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah alamin. Hari ini diadakan bimbingan teknis ya untuk guru-guru ngaji di aula Kemenak Banyuwangi, sekitar 100 lebih ya, bahkan bisa mencapai 160-an gitu. Luar biasa yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan ya. Guru-guru ngaji ini dibimbing di Kemenak ya, para pembimbingnya dari berbagai bidang di penyuluh agama Islam Kementerian Agama Banyuwangi. Dan tentunya bimbingan ini sangat perlu sekali ya, terutama untuk guru-guru ngaji di TPQ Taman Pendidikan Al-Quran, karena juga memberikan semangat baru, momentum ya untuk selalu semangat ya di dalam di dalam mengajar ya putra-putri dan santri-santrinya ya. Oke, untuk apa? Meningkatkan juga kompetensi dan kualitas para guru dalam mengajar Al-Quran ya. Dalam mengajar Al-Quran, serta membekali mereka dengan metode-metode pembelajaran yang lebih efektif. Dan juga itu salah satu alasan utama diadakan BIMTEK ini, untuk mengajarkan atau memberitahukan, menginfokan ilmu-ilmu baru yang nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran ya, yang lebih inovatif, menarik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Standarisasi kurikulum dan BIMTEK ini membantu menyamakan pemahaman tentang kurikulum TPQ, sehingga semua guru mengajarkan materi yang terstruktur dan sistematis dengan sesuai standar, seperti itu ya. Juga peningkatan pemahaman agama yang mungkin yang belum diberikan kepada santri-santrinya. Dengan adanya bimbingan ini akhirnya akhirnya ada semangat, oh iya ini belum dia ajarkan, belum kita ajarkan. Oh anak ini nakal, oh anak ini hiperaktif, oh anak ini bebal misalnya ya, sulit untuk diajari dan sebagainya, sering bolos dan sebagainya. Itu nanti ada solusi-solusi dari take and give dari guru-guru yang ada di mana, yang ada di satu ruangan di BIMTEK tersebut. Jadi ada juga yang dibekali dengan pemahaman agama yang lebih mendalam tentang tajwidnya, tafsirnya, fikihnya, ya, cara menangani santri-santrinya yang sudah saya sebutkan tadi ya, sehingga mereka bisa menjawab beberapa pertanyaan dari santri dengan lebih baik. Selanjutnya, tujuan BIMTEK ini untuk penguatan karakter guru ya. Jadi guru juga dilatih untuk menjadi panutan ya, uswatun ya, hasanah ya, contoh atau panutan yang baik ya bagi santri, termasuk dalam sikap dan akhlak. Selanjutnya, persiapan teknologi ya, di era digital ini BIMTEK seringkali juga melibatkan pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta media-media interaktif ya, atau aplikasi pengajaran seperti itu. Lalu pembinaan dan motivasi. Ini tujuan BIMTEK yang harus diikuti oleh beberapa guru-guru ya. Jadi kayaknya beruntung buat Anda para guru yang udah mengikuti acara BIMTEK tanggal 29 Desember 2024 ini, yang awalnya sebenarnya dijadwalkan tanggal 24 Desember 2024 ya. Jadi BIMTEK ini menjadi ajang silaturahim sekaligus pemberian motivation to the teachers ya, untuk guru-guru ya, guru ngaji maksudnya, agar tetap semangat di dalam mendidik generasi muda seperti itu. Dan juga diajarkan metode bercerita, bernyanyi ya, dan juga penggugahan kreativitasnya ya, dengan cara dongeng dan sebagainya ya, dalam kegiatan BIMTEK ini, dan memiliki banyak manfaat tentunya, bukan hanya kreativitas tapi juga cara untuk membuat pembelajaran
agama, lebih menyenangkan, relevan, dan mudah dipahami oleh santri-santri atau anak-anaknya. Jadi mengapa seperti dongeng, cerita, ya, tarikh, nada-nada Islami itu sangat baik ya. Boleh keterampilan seperti keterampilan hadrah, keterampilan qori ya, keterampilan murattal dengan lagu-lagu yang hebat itu ya, keterampilan tahfidz dan itu bagus ya, bukan bagus ya. Meningkatkan apa? Minat anak. Cerita dan nyanyian itu menarik perhatian anak-anak sehingga mereka lebih enthusiastic ya, antusias to join some subjects, untuk mengikuti beberapa pelajaran. Memudahkan memahami materi. Kalau kita menghafal nabi-nabi misalnya, biasanya kalau hafalan biasa ya sulit ya. Ini saya sendiri ya, menghafalkan Asmaul Husna ya, bukan Asmaul Husna ya, nama-nama Allah lah, seperti itu maksudnya ya. Itu saya sendiri kalau tanpa lagu-lagu nada-nada itu sulitnya minta ampun ya. Sehingga seperti nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbiru khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul. Nah, itu kalau pakai lagu langsung hafal. As'aluka ya man huwallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbiru khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar wa habur zal fatal alim al qabidul basidul khafitur rafi'ul mu'azzil mudhil sami'ul basil hakamul adil latiful khabir al halimul azim al ghabirul syakur al aliyul kabir habibul muqit الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي العميد الموصل المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والاكرام dan lain sebagainya. Itu hafalnya awalnya ya juga dari lagu-lagu seperti itu. Abdullah nama ayahnya ya, seperti itu pakai lagu-lagu ya, nada-nada seperti itu ya. Sama lihat sendiri udah anak-anak yang qori dengan nada-nada itu secara automatically hafal langsung seperti itu ya. Jadi hafal seperti itu dulur. Jadi penting sekali memudahkan pemahaman materi ya, seperti itu. Memahami dan mengingat nilai-nilai agama atau ayat-ayat Al-Quran melalui cerita atau lagu ya. Contoh misalnya Nabi Musa ngobrol dengan siapa? Nabi Khidir. Oh, ayat ini. Nah, seperti itu ya. Atau obrolan Nabi Ibrahim dengan ayahnya ada di mana? Oh, surat ini. Cerita-cerita seperti itu akhirnya ayat-ayatnya juga hafal seperti itu. Metode ini membuat suasana belajar lebih santai dan menyenangkan ya. Sehingga apa? Lari-lari ya, anak-anak tidak merasa terbebani ya. Lan ngembiangaken imajinasi dan kreativitas ya. Cerita atau dongeng dapat memancing imajinasi anak. Sedangkan nyanyian bisa membantu meningkatkan apa? Kreativitas mereka. Memperkuat nilai-nilai karakter ya. Cerita-cerita itu saya tumbuh dari apa? Cerita-cerita ya. Cerita kiai-kiai, cerita sahabat-sahabat, cerita perjuangan mereka, cerita penderitaan mereka yang akhirnya bangkit. Termasuk saya ini. Dari cerita-cerita itu, wah, semangat ya. Itu adalah merupakan sumber inspirasi yang betul-betul seperti apa, membangkitkan ghirah, semangat seperti itu ya, gairah maksudnya. Di situ ada kejujuran, kesabaran dan kasih sayang membantu membentuk karakter anak dengan cara yang tidak membosankan. Jadi rawi maksudnya cerita-cerita itu ya harus tahu guru-guru ngaji ya. Satu didalami ya, cerita-cerita ya.
Dan seperti apa yang Mr. Ali Meji Maki paparkan awal itu tadi ya, bahwa lagu-lagu nada-nada itu yang jangan yang sulit-sulit, sederhana aja ya. Yang sulit kalau anak-anak bisa ya bisa ya. Laqad aina ya syauqan misalnya gitu ya. Atau lagu-lagu tentang Menggawe sira kanggo donya nira misalnya gitu. Kaya-kaya sira urip selawase ya. Misalnya gitu ya. Megawe rika kanggo akhirat rika. Kaya-kaya rika mati kuwi suke. Kan enak itu ya. Seperti itu ya. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Seperti itu. Seperti itu dulur. Jadi kan betul-betul mengena ya. Luar biasa ya. Mendekatkan apa? Lagu-lagu tadi lebih mudah diingat, ayat-ayat pendek ya. Pesan-pesan moral. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya seperti itu. Lagu-lagu pakai nada-nada ya. Nanti saya kasih tahu tentang nada-nada. Ada pesan moral ya. Kalau nada ya Pak, Anda lebih hebat. Saya nggak ada apa-apanya ya. Kan di antara guru-guru ngaji ini juga ada yang ahli qori dan sebagainya ya. Menciptakan kedekatan dengan guru, awali dengan lagu-lagu sholawat dan sebagainya ya. Itu sampai kalau anak-anak sudah bosan mendengarkan apa yang kita omongkan lagu atau yel-yel ya. Ya, semangat pagi, luar biasa, yes. Nah, misalnya gitu ya. Ya. Malas no. Ya. Disiplin yes. Menghafal oke, misalnya gitu ya. Santri TPQ apa misalnya? Luar biasa, berprestasi bareng-bareng, berprestasi, beriman, misalnya gitu. Itu penting menggugah semangat ya, seperti itu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu ice breaking ya namanya. Walaupun nanti mau masukkan ilmu sholat, mau masukkan doa setelah wudhu ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin misalnya gitu ya. Diajarkan di situ ya. Ya, luar biasa banget membangun apa kedekatan guru dengan santri. Jadi istilahnya bukan hanya di bisnis-bisnis saja yang ada ice breaking seperti itu. Boleh ya. Misalnya apa semangat pagi misalnya seperti itu ya. Jadi penting banget. Luar biasa. Lagu-lagu Islami itu penting. Ada banyak lagu-lagu Islami sekarang ini. Dan juga ada yang pakai bahasa Indonesia yang mengandung apa manfaat untuk diingat ya. Sampai kalau lupa tentang tajwid misalnya, itu kambiguna hukum nun mati ada 5 misalnya gitu. Begitupun tanwin ada 5. Buat sendiri lagunya itu. Hukum nun mati dan tanwin ada 5. Iklab, ikhwa misalnya gitu ya. Seperti itu. Di TPQ yang dipakis itu sudah pakai lagu-lagu semua. Buat aril lisukun ya. Majais dan juga mat wajib apa itu ya. Luar biasa banget. Dan apa namanya? Mengandung nilai-nilai pembelajaran yang hebat seperti itu. Kalau nada-nada ngaji ya itu juga ada ahlinya, ada apa? Metode irama di dalam membaca Al-Quran itu sering disebut dengan nagham ya. Dan ini juga bisa diajarkan dalam bimtek untuk memperindah bacaan ya. Ada bayati irama yang iramanya lembut, tenang ya. Biasanya digunakan di awal bacaan untuk memberikan kesannya khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Seperti itu ya.
Ada soba. Soba itu nada ini memiliki karakter sedih dan menyentuh. Cocok untuk ayat-ayat yang bercerita tentang ujian atau peringatan. Ya. Ada Hijaz, irama yang khas Timur Tengah. Sering digunakan untuk menambah kesan mendalam pada bacaan. Ada Nahawand. Ya, irama ini memiliki perpaduan nuansa sedih dan lembut. Yang ikut BIMTEK insya Allah tahu ini ya. Ada Sikah, nada dengan sentuhan melodi yang unik, biasanya digunakan untuk menonjolkan makna tertentu. Ada Rast, RAST ya. Irama ini juga penuh semangat ya, sering dipakai pada ayat-ayat yang menggambarkan kebahagiaan. Sebenarnya seperti itu pengertiannya, tapi ada contoh nadanya. Kelembutan itu contoh nada Nahwan misalnya yang tinggi dan sebagainya ya. Luar biasa. Dan tujuan mengajarkan nada ini untuk ya meningkatkan cinta anak pada Al-Quran. Kalau untuk qiraah pasti diajari nada-nada ini ya. Qori ya pasti mengetahui nada ini. Ya, nada yang indah membuat anak-anak lebih semangat belajar mengaji. Polosan ya kurang lah ya. Memang ada sih yang sangat teguh kekeh dengan harus polos, tidak boleh ada lagu. Ada, insya Allah seperti itu. Ya tapi ya jarang lah. Insya Allah kalau di Indonesia pasti semuanya pakai nada dan lagu. Nada irama ya. Seperti itu. Yang kita sebut tadi adalah nagam. Nah, luar biasa ya. Insya Allah seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan ya. Untuk yang pengajar qori atau yang santri qori ya. Mantap banget. Melatih apa? Kekhusyuan dan ekspresi dalam membaca ya. Guru nanti yang ikut BIMTEK insya Allah kalau waktunya nutut ya, kalau nggak nutut ya belum sampai ke sini mungkin ya. Guru diajarkan cara menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dengan penghayatan sesuai maknanya. Membiasakan anak pada irama-irama Islami ya, untuk nada-nada Islami tadi ya. Nada dalam mengaji juga melatih telinga anak untuk mencintai lantunan ayat-ayat suci. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada seperti itu, pasti ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti itu. Ya, nada awalnya ada yang ditinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Anda pasti lebih hafal daripada saya ya. Seperti itu. Ada yang tertawa ini guru-guru ngajinya. Masya Allah. Hebat dan luar biasa ya. Sip. Ya, tentang bagaimana cara menangani santri-santri yang mungkin sudah diajari atau bebal ya. Bangun hubungan emosional dengan dia ya, dekati dengan empati dan berikan perhatian khusus. Kadang mereka hanya butuh rasa dihargai. Jangan malah dibully. Anak-anak yang ngebully itu kasih tahu dengan persuasif ya. Jangan, itu sama-sama umatnya Nabi ya. Ya pokoknya harus juga diajari, dibantu. Dan guru menggunakan metode yang kreatif, bervariasi pengajaran, menggunakan alat peraga, permainan, misalnya cerita dongeng, nyanyi, nada. Berikan reward, hadiah kecil kalau Anda punya ya. Ya makanya kan guru itu harus sering gosok-gosokan. Sering ada pertemuan-pertemuan, cara mengajarnya, reward apa yang itu satu lingkungan TPQ itu ya, jangan mengeluarkan dari dompet pribadi sang guru misalnya ya, sudah disediakanlah hadiah, entah itu makanan, entah itu apa ya. Berikan penghargaan untuk setiap pencapaian kecil mereka agar termotivasi. Ikutkan lomba ya. Wah, lomba-lomba itu bisa
memudahkan guru untuk apa? Untuk mengajarkan apa yang dilombakan itu, misalnya hafalan satu juz terakhir. Jadi kalau guru apa? Orientasinya juga salah satunya orientasi ke lomba dan macam-macam lombanya tahu. Jadi guru tinggal mengajarkan itu. Hafalan, ada lomba hafalan, ada lomba melanjutkan ayat-ayat Al-Quran itu ya. Misalnya was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil, suruh lanjutkan. Nah, dengan begitu, kalau sama sekali TPQ itu tidak mengikuti lomba-lomba itu, tidak tahu struktur yang mau diajarkan itu apa. Ya, walaupun ini bukan salah satu syarat ya, tetapi penting ya. Lomba pidato, jadi guru siap sudah teks pidato itu 100 macam teks, 100 macam lomba cerita dongeng. Guru sudah paham, sudah tahu teks apa. Ini cerita tentang Kiai Wahab misalnya, guru tentang Khalid bin Walid, cerita, belajar bercerita dengan ekspresi. Saya pernah lihat itu main pedang, yang cerita main pedang seperti main pedang di padang pasir itu. Ini jos lomba nada apa begitu. Itu seperti itu. Jadi tidak hanya rutinitas biasa, tetapi anak itu ada motif. Oh, 1 tahun lagi saya akan mengikuti lomba cerdas cermat religi agama. Oh, 6 bulan lagi saya akan mengikuti lomba cerita Nabi A, Nabi B misalnya. Sahabat A, sahabat, sehingga dia tahu, senang akhirnya. Selain membaca, dia bisa bercerita. Seperti itu. Oh, saya mau lomba apa? Ada itu kadang kan tari Islam itu ya, lagu-lagu itu. Jadi, ya Allah, sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Apa yang mau kita ajarkan itu, gambarkan anak itu melakukan sesuatu yang nyata besoknya, entah planning mengikuti lomba itu juga. Lomba doa kunut, lomba azan. Anak dia cari cara azan, sehingga anak-anak itu akan apa? Akan belajar tentang nada-nada azan, mengikuti azan Timur Tengah, Mesir, azan Sumatera, azan. Itu seperti itu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya seperti itu, ya. Seperti itu. Ya. Terus lomba qori, maka guru akan belajar qori atau mendatangkan guru qori. Nah, seperti itu. Lomba memahami bacaan Al-Quran. Nah, jadi sesekali kita lah melihat musabaqah tilawatil Quran itu yang dilombakan apa. Ada yang menerjemah dengan bahasa Inggris lalu menceritakan maknanya secara konteks dengan bahasa Inggris. Ya, saya bangga sekali. Banyuwangi sering kali juara untuk yang memberikan tafsir bahasa Inggris dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah dibuat apa? Makna osing. Ini penting sekali, ya. Penting sekali. Jadi biar nggak gerambang, biar tidak ngawur kita ngajar itu. Ada struktur sesuai prosedur. Kalau doa-doa itu harus diajarkan dengan nyanyi misalnya ya. Doa ini, doa itu. Sampai doa menikahkan orang misalnya ya. Seperti itu. Doa yang sering dipakai untuk apa? Mendoakan orang sakit. Ini kan sering ya. Ilmu-ilmu fikih ibadah itu diajarkan ya, luar biasa. Fikih muamalah dan ya dikasih tahu lah secara apa ya. Yang penting ilmu, learning and teaching process itu artinya bagaimana guru itu mampu memasukkan ilmu itu ke dalam otak santri. Seperti itu ya. Sebenarnya ini wah luar biasa ya. Akan kuat Indonesia seperti itu ya. Juz amma, jadi target ya, mulai amma yatasaalun ya, kemudian sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, karena kan dipakai di sholat Jumat ya, sering kali dibaca sholat.
hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yaumaidil khasyiyah 'amilatun nasbah. Ini kan sering dipakai ya. Paling tidak hafalah yang ini ya. Ya, wadduha dan lain sebagainya ya. Kemudian was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Dihafalkan itu, wal fajri wal layali nasr wal laili idza yasr, misalnya seperti itu ya. Pokoknya luar biasa. Pagi, kalau hafalan itu memang pagi atau sore atau malam misalnya ya, sampai ngajarnya itu dianu dulu, sorogan lah, setor ya, murojaah terus dan lain sebagainya ya. Luar biasa. Selanjutnya ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara menghadapi santri yang nakal, mister, misalnya? Kenali penyebabnya. Anak-anak itu di rumah kan sudah banyak tugas, banyak dimarahi orang tuanya kayak dan lain sebagainya kayak ya. Ya di sana ya kadang lari-lari, itu memang begitu. Kenali penyebabnya, cari tahu alasan dibalik kenakalan itu. Bisa jadi mereka kurang perhatian di rumah ya, atau terlalu teman-temannya atau pergaulannya memang biasa nakal. Ya cari tahu ya. Kemudian kita secara persuasif untuk apa? Memberitahu kepadanya ya. Memberikan tugas yang menantang ya, seperti nulis ya satu lembar apa misalnya, menjadi pemimpin atau imam di situ. Di situ kan ada doa-doa ya, akhirnya mereka belajar doa-doa, akhirnya belajar zikir setelahnya sholat fardu ya. Akhirnya begitu, ajari sholat sunat, kenalkan mereka ya. Itu beri tugas yang menantang, pokoknya beri tugas ya, seperti itu. Tanggung jawabnya yang tidak berat tapi ya tanggung jawab kecil, sederhana ya. Ya kayak itu tadi, menjadi pemimpin doa. Awal satu dulu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya gitu, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, misalnya seperti itu. Ini bisa mengalihkan energi negatif mereka ke hal-hal yang positif. Membantu teman, suruh ngajari temannya. Nah, iku ajaran tonjone anu hafalan titenono. Yang niteni sama yang dititeni itu ini sama-sama hafal. Buat aturan yang tegas namun tetap dengan pendekatan sayang, kasih ya, yang persuasif ya. Jangan langsung marah. Tegur dengan lembut dan tunjukkan konsekuensi dan dari tindakan mereka. Seperti itu ya. Untuk yang santri yang pendiam bagaimana? Ya dekati secara pribadi ya. Sebab kalau terlalu dipaksa nangis nanti, nangis pula, nggak mau ngaji. Seperti itu ya. Bicaranya yang santai. Memang harus mengetahui bimbingan konseling, itu harus tahu, guru itu harus tahu bimbingan konseling ya, pendekatan A, B, C, D, E. Nggak bisa rencana A ya B, D, C, D, dan Z. Libatkan dalam kegiatan kelompok. Ada lomba-lomba misalnya lomba imam, libatkan lomba jadi makmum ya, makmum yang paling disiplin. Lomba sholat maksudnya ya, lomba adzan, lomba hafalan itu, lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat kok saat ini harus ditingkatkan ya, biar belajar lah, biar beli-beli buku agama seperti itu. Biar HP itu nggak hanya untuk game, tapi mengetahui soal jawab Islami, tarikh ya, nabi-nabi, sahabat, sejarah Islam, patriotisme, nasionalisme, moderasi beragama ya, keluarga sakinah mawaddah, tetap ya hukumnya rukun gimana misalnya. Hukum-hukum Islam itu kan banyak ya yang harus diajarkan. Akhlak ya, menghormati orang tua, ceritakan itu. Kenapa kok masih ada pencurian, sampai korupsi. Ceritakan sedikit demi sedikit, diarahkan bagaimana tabiat
kita, ya insan manusia ini, masjidnya udah besar, dipanggil azan zuhur, asar, maghrib, bahkan subuhnya kok masih tidak bangun misalnya subuh dan sebagainya, ya, atau tidak ke masjid pada saat sholatnya, mungkin masih mengunggulkan keduniawian dan mengunggulkan tugas-tugas yang lainnya. Padahal kalau kita laksanakan dulu sholatnya, ya, lalu kita meraih untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terlalu ditunda, banyak terkesampingkan sholatnya, akhirnya tidak sholat kadang seperti itu, padahal kewajiban kita. Kita libatkan mereka dalam aktivitas-aktivitas itu, ya, lomba atau apa begitu, nada-nada itu, kasih teks kalau anak pendiam itu, ya, seperti itu. Kadang siapa nabi yang pertama? Embuh, kadang seperti itu, ya. Memang begitu ada, kadang nggak tahu sama sekali memang. Seperti itu, ya. Kita miris ketika banyak sekali kegiatan ditanya anak-anak sekolah yang di mana, ya, anak-anak yang pemuda-pemuda, rukun Islam ada berapa? Kadang nggak tahu. Syahadat kadang nggak tahu, ya. Terus niatnya mandi besar bagaimana? Nggak tahu. Kadang keliru, tahu tapi karena lupa atau bagaimana, ya. Karena kadang SMP SMA sudah tidak menuju ke TPQ lagi atau kelanggaran lagi. Langgar-langgar kita harus diisi. Guru-guru ngaji kita harus kita angkat martabat dan derajatnya, ya. Begitu, jadi BIMTEK ini sangat penting, ya. Luar biasa, terima kasih ya buat rekan-rekan penyuluh agama Islam yang sudah mengadakan kegiatan BIMTEK ini, ya. Betul-betul menggugah selera mengajar lagi, karena banyak kan yang mau mengundurkan diri karena nggak sanggup dengan tekanan yang orang tua. Kadang ikut-ikutan, kadang pengurus takmir, pengurus marbot ikut marah-marahi santrinya. Ini kan sudah tidak betul kadang. Karena nggak sama, ya. Kita nggak mau marah, kita secara persuasif, orang lain, ya, ikut-ikutan, nggak tahu psikologinya anak-anak. Karena orang lain akan mengatakan, kamu itu pelayanan, lari-lari. Kadang keluar kata-kata tolol, bodoh. Kan bukan wilayah. Jadi guru harus tegas. Saya mau jadi guru asalkan, ya, sesuai dengan prosedur TPQ yang sudah ada, ya. BIMTEK sudah kami lakukan sesuai dengan apa? Dengan psikologi saya dengan anak-anak. Kalau orang lain nggak tahu, akhirnya anak, karena orang lain kadang nggak usah ngaji di sini, wis. Bali mungkin ini mau ayonan, guyonan, kadang begitu. Nggak sama dengan kita para guru TPQ, ya. Jadi harus tegas, harus sesuai dengan psikologi guru ngaji dan apa, anak-anak. Pengurus lain tidak boleh ikut-ikutan, ya. Kita nggak mau marah, orang lain seenaknya marah, jangan, ya. Jadi barangkali ada yang melihat YouTube saya ini juga harus tepo selira, ya. Biar gurunya yang ngajari, biar gurunya yang marahi, biar gurunya yang memberitahu. Seperti itu. Kalau mau ngajari, ya ikut ngajar di situ. Seperti itu, ya. Marbot yang dia jadi imam, jadi bukan termasuk pengurus guru di situ, ikut-ikutan. Beda caranya. Akhirnya anak rontok satu persatu, ya. Ada juga yang putus asa kadang guru itu memang. Makanya kan saya kasih tahu ini. Makanya sampai saya ikutkan apa, BIMTEK seperti itu, biar semangat terus, tidak putus asa, ya. Tidak putus asa seperti itu. Ya, dulur, ya. Bahwa wah, guru ngaji ini pejuang yang luar biasa, ya. Bravo buat guru ngaji. Nah, ada juga santri itu yang hiperaktif, ya. Wah, pokoknya luar biasa. Selalu apa? Tanya terus. Kadang marah kalau gurunya kurang kreatif, kurangan. Waduh. Jadi aktif bawaannya, ganggu temannya juga kadang seperti itu. Harus kita apa?
harus kita berikan aktivitas fisik ya, libatkan gerak, tepuk misalnya ya, tepuk Islami. Nah, rukun Islam ada 5 misalnya gitu. Syahadat, sholat, puasa, zakat bagi yang kaya, haji bagi yang misalnya gitu ya. Nah, senam mau baca Al-Quran itu ada senamnya juga kan, yang kori-kori untuk pernafasan dan sebagainya. Saya pernah diajari juga ya. Atur tempat duduk yang strategis untuk yang hiperaktif, tempatnya mereka dekat guru ya. Gunakan waktu belajar pendek yang untuk yang hiperaktif ya. Bagi waktu mengajar menjadi sesi-sesi singkat agar mereka tidak mudah bosan ya. Karena mereka diomongin kadang nggak mau seperti itu ya. Memang begitu, tegas namun lembut ya. Oke. Doakan mereka, konsultasi dengan orang tua biar muncul ya. Iya Bu, adik kalau di rumah bagaimana? Misalnya belajarnya, makannya ya. Gunakan pendekatan apa? Pendekatan yang Islami ya. Kita ajarkan nilai-nilai akhlak ya, kisah Nabi, cerita-cerita teladan Siti Khadijah, Siti Fatimah misalnya ya. Khulafaur Rasyidin, ini Mim, Nabi Musa ya, Nuh, Isa, Musa, Isa, Nabi Muhammad ya. Jadilah panutan. Santri cenderung meniru apa yang dilihat. Jadi tunjukkan sikap sabar ini, tunjukkan ya. Ramah, bijak. Kalau perlu Anda boso, terus pun Mbak Yu, Jeng, Mas, Injeh, boten mau nih kok. Nah, misalnya gitu ya. Iya Mas, bagaimana? Waduh, itu jos ya. Jos dan luar biasa ya. Semoga bermanfaat dan mantap. Bimbingan teknis 29 Desember 2024 luar biasa. Congratulations buat Anda semuanya. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya. Ada yang dari mana, Jambi, Wongsorjo, Blimbing Sari ya. Memang wilayahnya wilayah Wilker 1 lah istilahnya gitu ya. Lecin ada ya, Glaga, Giri, Kali, Puro ya, Wongsorjo, Kabat, Rogo Jambi ya, Wilker itu maksudnya seperti itu ya. Luar biasa, dan tetap semangat cari karya-karya baru, inovasi-inovasi baru. Hafalkan dulu ayat-ayat Al-Quran yang pendek-pendek, surah-surah yang pendek. Cerita-cerita itu dikuasai, lagu-lagu dikuasai. Jadi tidak ada waktu untuk nganggur, untuk hanya itu-itu saja yang diajarkan. Kembangkan. Ya tetap yang sesuai prosedur tetap ya. Untuk doa-doa kuasai semuanya ya. Itu seperti itu. Untuk tahsin, terus belajar tahsin, difasihkan ke guru 1, guru 2, guru 3 seperti itu. Saya selalu, dan subscribe buat Anda yang belum pernah subscribe ya. Yang sudah subscribe ya tinggal nonton aja ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.